Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, alhamdulillah hadir kembali hari ini. Tentu semangat puasa yang kita jalani jangan sampai kendor ya. Walaupun haus datang, walaupun lapar tiba, tapi sebentar lagi insya Allah akan datang waktu yang dinanti-nanti, yaitu azan maghrib, di mana kita akan bersama-sama berbuka puasa. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebaikan, keberkahan, atau boleh dibilang keutamaan di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkannya doa-doa hamba. Kenapa seseorang itu perlu berdoa? Karena doa itu adalah komunikasi. Komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hamba itu? Ya ini, kita ini manusia yang punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelelahan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sempurna, zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki segalanya. Maka tentu kita yang lemah, kita yang kurang, kita yang tidak memiliki daya upaya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya itu untuk memenuhi segala kebutuhan kita, atau bisa jadi keinginan-keinginan kita yang begitu banyak yang kita impikan. Nah, itulah doa, media komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya dalam meminta dan memohon atas apa yang dia inginkan, atas apa yang dia impikan, atas apa yang dia harapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, kalau kita meminta ya, maka akan dikabulkan. Minta kepadaku, kata Allah. Tuh, udah ada statement tuh dari Allah tuh. Udah ada pernyataan. Minta kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa-doa harapan-harapanmu. Nah, tinggal pertanyaannya, ini kenapa doa saya kok sampai hari ini belum diijabah, belum juga dikabulkan? Maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui ya. Intinya, selama doa kita tidak untuk dosa. Nih pesan Nabi nih. Jadi jangan kita mau nyolong doa. Ya Allah, saya mau nyolong, selamatkan saya ketika nyolong. Itu mah gak dikabulin. Atau kita mendoakan orang lain untuk celaka. Ya Allah, si fulan supaya begini, agar hidupnya susah, agar sengsara. Gak bisa. Itu doa yang memutus silaturahim. Nah, dan jangan tergesa-gesa. Nah, ini diantara syarat supaya doa dikabulkan. Tidak berdoa untuk maksiat, tidak berdoa mencelakakan orang lain dengan memutus silaturahim. Kita benci, kita hasad, kita dengki, kita doakan orang lain sengsara. Dan yang ketiga, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah, siapa tuh orang yang terburu-buru? Yang ketika dia meminta, dia memohon, dia putus asa. Aduh, udah kelamaan nih doa. Udah minta, udah mohon. Tetap aja begini-begini, tetap aja belum dikabulkan. Nah, hati-hati ya. Kenapa? Karena doa itu dalam cara Allah mengabulkan doa itu terbagi menjadi 3. Ini juga mesti kita ketahui. Pertama, benar-benar dikasih. Detik itu juga, hari itu juga, saat itu juga, dan sesuai dengan harapan itu juga. Benar-benar dikasih oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, ditunda. Bukan sekarang, nanti. Belum saatnya.
Ente masih kecil. Masa umur 6 tahun mau minta mobil sport 2 pintu? Waduh. Mobil 2 pintu losbak aja ente gak bisa naikin. Mau naik mobil sport lagi. Bukan berarti bapak ente gak kaya. Kaya. Tapi kalau umur 6 tahun minta mobil sport gak bakal dikasih bapak. Bukan bapak itu miskin, bapak itu kaya. Tapi kalau dikasih, waduh belum saatnya. Ntar ya nak ya, kalau udah 27 tahun, 30 tahun. Nanti bapak kasih motor yang bagus, bapak kasih mobil yang bagus. Tuh ditunda. Allah maha kaya, saudara minta kaya. Tapi belum kaya-kaya, ditunda. Belum sekarang. Kenapa demikian Allah menunda? Bisa saja satu, belum waktunya. Kedua, Allah ingin menyelamatkan saudara dari bahaya. Ini kalau saya kasih mobil sekarang ini, waduh ini anak belum bisa menguasai, nabrak, bahaya. Ini saya kasih motor yang cc-nya 3000, baru aja di starter, udah jomplang, bahaya. Demi menyelamatkan, maka Allah menunda atau bisa jadi Allah tidak memberikan. Karena mungkin kalau minta ini dikasih, jabatan ini dikasih, harta ini dikasih, kedudukan ini dikasih, keinginan ini dikasih, malah justru makin jauh dari Allah. Lupa kepada Allah. Dan Allah melihat itu karena cinta dan kasih sayang. Saya nggak mau kasih. Nanti kalau kamu kaya, kamu lupa sholat. Kalau nanti kamu kaya, malah kamu lupa doa. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu nih kebaikan apa dari doa dan pengkabulan atas doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh milih, ya, punya mobil tapi nabrak meninggal, atau kemudian nggak punya apa-apa tapi selamat, kumpul sama keluarga, panjang umur, kita nggak tahu rahasia itu. Dan yang ketiga, karena doa itu tadi adalah perintah dan dia ibadah, maka ada pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan orang ketika tahu doa itu nanti akan menjadi harta karun di akhirat, itu banyak orang yang mengatakan, biarlah aku berdoa tanpa perlu harus dikabulkan, karena aku tahu janji Nabi, nanti doa itu yang tidak dikabulkan akan menjadi harta karun yang berlimpah ruah, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Vidivisi yang dirahmati oleh Allah, renungan Ramadan bersama CDA. Kesimpulannya adalah, pertama, jangan berputus asa. Kedua, jangan doa yang jelek-jelek. Yang ketiga, jangan doa untuk urusan maksiat dan dosa. Yang keempat, kita husnuzon kepada Allah, bahwa setiap apapun yang Allah berikan itu yang the best, itu yang terbaik. Bisa saja yang kita inginkan justru membuat kita sengsara, membuat kita terpuruk, membuat kita susah. Tapi apa yang disimpan oleh Allah pasti itu yang terbaik, karena ibadah apapun itu namanya, termasuk doa yang merupakan perintah, dia menjadi nilai tersendiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa buang-buang waktu, jangan pernah merasa putus asa, karena kita tidak pernah tahu kapan doa itu akan dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Vidivisi di mana saja, dan pada akhirnya sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita dan doa yang kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syafania di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Oriental Cartoon, yaitu ramen carbonara ala CDA. Kita langsung masak yuk. Pertama akan kita haluskan bawang putih, kemudian kita tumis bawang putih hingga harum. Kita masukkan cooking cream, gula pasir, garam, merica, aduk hingga rata. Saya akan menggunakan CDA Character Series, kesukaan semua anak. Ada 4 pilihan karakter, Oriental Cartoon, Farm Animal, Lucky Star, dan Panda Fish. Setelah saus carbonara jadi, akan kita masukkan CDA Character Series. Kemudian ramen yang sudah direbus. Kemudian siap untuk disajikan. Terakhir akan aku tambahkan keju parut. Nah, ini dia ramen carbonara ala CDA. Silahkan dicoba. CDA, ikan olahan bermutu.